Lahir pertama dari ibu dan ayah, lahir kedua daripada ilmu zahir dan ilmu batin. Baru sampai kepada hakikat setelah dilahirkan dua kali. Yang satu zahir, yang satu ruhani, ma'ani, batin. Wal mar'ah kama qala ta'ala inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Memang ini bincangan jasad, karena itulah yang mengungkung orang, tetapi juga sebetulnya kehidupan rohani sama. Karena tajalinya tajali Allah semuanya. Ini arwah, ini zawahir. Maka yang jadi kias, yang jadi standarnya adalah zahir. Tetapi orang terkungkung zahir tidak paham hayat batin. Kalau keluar dari zahir, maka dia melihat apa yang dilihatnya di zahir adalah sebetulnya itu juga yang dilihatnya di batin. Seperti mana kita mengatakan kalam Allah dan lahir mahfuz Allah. Bukan Allah menulis dari mahfuz, tapi tulisan Allah inilah kita lagi menulis. Lauh mahfuz inilah semua alam lauh. Kita berjalan, itu lauh. Dan kita pun punya lauh. Lauhnya di dalam diri kita, kalamnya di akal kita. Dan itu kita menulis diri kita. Maka ketika orang sufi mengatakan aku membaca di lahir mahfuz, aku membaca nafsumu. Engkau melakukan semua karena nafsu, karena akal dan nafsu. Aku sudah sampai ke lahut misalnya, maka aku tahu apa yang dilakukan oleh manusia, itu aja. Lahut. Kalau kita menunggu punya pengalaman dulu, pengalaman sudah tua baru boleh menguraikan kehidupan kita, dapat diuraikan dengan lahut. Assalamualaikum. وبعد ظهور هذا المعنى يحصل العبور من بخور الخلق إلى قعور الأمر الله. Kalau sudah muncul makna ini hakikat, maka baru dia dapat ubur, menyeberang dari lautan kemakhlukan ini yang nampak kepada qu'ur yani a'maq, umaq, kepada dalamnya amr yani fitrah, yani amr Allah fi alami takdir, fi lahut haqiqah yani. Bal kullul alam fi jambi alam ar-ruh ka qitrat ma'id. Allahu akbar. Ini semua alam, baik alam jabarut, alam malakut, alam muluk, semuanya itu adalah dari setetes air di lautan lahut. Wa ba'da dzalika tufadul ulum ruhaniyah. Setelah itu melimpahlah ulum ruhaniyah. Maka orang-orang sufi menamakan bukunya Al-Faidur Rahmani, Al-Fathur Rabbani. Diputuh Rabbani Allah, rububiyah Allah, bahwa semua adalah sifat. Setelah itu setelah dibuka Al-Faid Ar-Rahmani, melimpah dari Allah. Allah dunia bila harfin wala sawt. Al-Faslul Khamis fi bayani taubati wa talqin. Karena jalannya taubah dan talqin untuk masuk kepada ilmu batin, maka beliau pasal kelima ini berbicara tentang taubah dan talqin. I'lam anna al-maratib al-madhkura la tahsul illa bi taubah. Kita masuk kepada ilmu-ilmu itu, ilmu syariah, ilmu mereka, ilmu ma'rifah, ilmu itu setelah syariah, maka masuk ke thariqah itu dengan taubat dan talqin. Wa bitalqin min Allah. Talqin dari Allah. Seperti Nabi mentalqin Allah mentalqin Jibril, Jibril mentalqin Nabi, Nabi mentalqin, dan terus talqin. Taubat nasuh. Qala ta'ala wa alzamahum kalimat at-taqwa. Diwajibkan, diharuskan dia mendapatkan kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah. Syaratnya akhdhuhu min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Mengambilnya dari hati yang bersih daripada selain Allah. Kita menyalur kepada mereka. La kullu kalimatin tasma' min afwahil 'amah, bukan kalimat la ilallah yang didengar dari mana-mana.
dibeli dari kedai-kedai. Wa inna kana lafzu wahidan walakin makna mutafawit. Meskipun makna lafalnya sama, maknanya lain. Kalau tidak, Sayyidina Ali tidak bertanya, kaifa adkur ya Rasulullah? Kata Rasulullah kan, ya zikirlah. Semua orang berzikir. Nabi marah. Yang aku katakan dan nabi-nabi itu cuma itu. Oh, berarti ada cara dia. Itulah talqin. Kalimatnya itu juga. Li'anna al-qalba innama yahya idza akhadha bizari tauhid min qalbin hayy. Hati itu hanya hidup jika mengambil benih tauhid dari hati yang hidup. Kama qala Rasul kepada Ibnu Mas'ud, khud dinuka lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, agamamu adalah darah dagingmu. Kamu harus tengok dari siapa kamu mengambil agama itu. Kalau mengambil rohani, tapi kalau mengambil ilmu, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ya. Ambil aja ilmunya orangnya, jangan ditengok itu ilmu. Ya, tapi kalau talqin, ya, futuh, harus tengok orangnya. Fayakunu bazran kamilan, maka menjadi benih yang sempurna. Wal bazru ghairal baligh la yambut. Kalau biji yang memang tidak baligh, artinya tidak kuat, tidak hidup, maka tidak ditumbuh. Walidzalika bazara kalimat tauhid fil Qur'anil azim fi mawdi'i. Oleh karena itu benih kalimat tauhid di Al-Qur'an ada dua tempat. Ahaduhuma, di mana tempatnya? Muqaran bil qauli zahir. Harus diucapkan la ilaha illallah, diucapkan. Idza qila lahum la ilaha illallah, qila, diucapkan. Fahadha fi haqqil awam. Orang awam harus mengucapkan. Kalau tak zikir, orang awam saya zikir itu bukannya dulu sama-sama baca ilah, zikir itu bukan itu, belajar zikir. Betul, tapi apakah betul dia zikir? Karena bidayah dari lisan dulu, la ilaha illallah. Nabi menyuruhnya, katakan 3 kali dan aku mendengar. Kan lidah. Allah, la ilaha illallah. Lepas itu baru tidak diucapkan setelah ma'rifat. Maka duduknya zikir, belajar zikir, semua zikir, betul. Tapi siapakah orangnya? Wazani makrunun bil ilmi al-haqiqi fa'lam. Karena kalau perintah fa'lam berarti ketahuilah, itu batin. Annahu la ilah, sama-sama la ilaha illallah, yang di atas ma'idha qila, harus dikaulkan. Fahada talqin bisababi nuzuli hadhil ayat li ajli talqinil khawas. Maka talqin ini dengan sebab turunnya ayat ini adalah untuk talqin khusus. Nabi menyebutkan fa'lam itu untuk mentalqin khusus. Ditalqin terus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan terus sahabat lain ditalqin secara berjamaah oleh Nabi. Nabi datang masuk ke sebuah ruangan, dan di situ ada sahabat. Hal fikum gharib, artinya apakah ada orang asing, orang Nasrani, orang tidak ada. Angkat tanganmu, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Bergembiralah bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Itu kan dalil zikir jamaah. Ya, kalau tasawuf itu banyak dalil-dalil. Wa qala fi busnani syariah, awwalu man tamanna aqrabu turuq wa afdaluha wa asaluha. Ini kan dalilnya juga. Orang yang menginginkan jalan yang terdekat, paling utama, paling mudah dari Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fantazara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menunggu. Panazala Jibril, maka Jibril turun. Kemudian walaqana hadhil kalimat salas marrat. Maka Jibril mentalkin Nabi 3 kali. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Jibril. Nabi berkata kepada Ali seperti yang dikatakan Jibril. Summa laqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Kemudian Rasulullah mentalkin Sayyidina Ali. Summa jaa ila ashabihi falaqanahum jami'an. Baru Nabi datang kepada semua sahabat dan mentalkin mereka.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita sudah selesai perang ini. Sekarang kita perang besar, perang nafsu. Maka ditalkin, dibagi hakikat. Maka ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, inna syari'ata qad kasurat alayya. Fa khussani ala syai'in atasabbasu minha." Ya Rasulullah, syariat ini sudah selesai, sudah banyak. Tapi saya ajarkan satu yang boleh saya berpegang. Kata Rasulullah, jangan sampai lidahmu kering daripada zikir. Selalu lidahmu basah kepada zikir. Ternyata syariat yang banyak itu orang selalu zikir. Karena mereka melihat agama buku begini-begini bingung. Nah, sedangkan sufi dari awal adalah mentartib, membangun agama itu dalam diri. Seperti mana Nabi membangun agama dalam individu seseorang dan membagi-baginya ala hasab, menurut kemampuan seseorang. Dan tradisi itu hanya ada dalam tasawuf. Tetapi kita yang datang ke tasawuf itu sudah terkungkung dengan paham ini, paham itu, repot. Maka di dalam tarbiyah dibuka bab muzakarah. Ya udah, konsultasi tanya. Karena bangunan takwa harus baik. Kira itu sudah dibangun oleh pemahaman komunis, kapitalis, sosialis, ya, liberalis, sekuleris, apa udah semua masuk. Mazhab ini, mazhab itu. Karena agama semua sudah sempurna, cuma tidak sempurna dalam diri kita. Wal murad bin al-jihadil akbar jihadun nafs. Jihad nafs kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "A'da'ik nafsuka allati baina jambayk." Musuh besarmu adalah nafsumu dalam dirimu. Al-Quran mengatakan setan adu, fatakhiduhu aduwa. Setan musuh dan seterusnya. Nafsu juga sama. Bahkan itulah musuh besar nafsumu. Fala tahsul mahabbatullah ta'ala ila ba'da qahril a'da. Kita tidak dapat mencinta Allah kecuali setelah memaksa musuh itu fi wujudik, di dalam wujudmu. Minan nafsil ammarati wal lawamati wal mulhamah. Dari nafsu-nafsu itu, ammarah, lawamah, mulhamah. Fatatahhar min al-akhlaqi dzamimah al-bahimiyah. Fatutahhir, maka bersihkanlah dari akhlak dzamimah al-bahimiyah. Apa akhlak dzamimah yang dari bahimiyah? Kita punya akhlak bahimiyah apa? Kama habbah ziyadatil akal wa syurub wa naum wa laghaw wa sab'iyah. Itu namanya akhlak bahimiyah. Itu yang kita elitkan, jangan seperti bahima. Makan banyak, minum banyak, tidur banyak, ngobrol yang tidak ada faedahnya banyak. Ini bahimiyah. Kalau masih begini nggak bakalan. Itu mujahadahnya nggak bisa. Dan akhlak dzamimah yang sab'iyah,